Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati sampai saat ini. 1 minggu lamanya Tuhan bersama-sama dengan kami, mencukupkan kebutuhan kami, memberikan kami kesehatan, sehingga hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, membuka hati kami, supaya kami bisa memahami dan mengerti akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari setiap adik-adik membuka Alkitabnya. Siapa yang punya Alkitab? Oke, semua punya Alkitab ya? Oke, mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat 32 sampai 35. Nah, kakak akan membacakannya untuk kita. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang pernah sakit? Ayo angkat tangan. Oh, adik-adik pernah sakit? Mungkin pernah sakit pilek, batuk, demam, sakit perut, atau banyak penyakit yang lain. Nah, tentunya kalau misalnya kita lagi sakit, pasti kita merasa tidak senang ya. Kita merasa tidak nyaman. Karena kenapa? Kita tidak bisa bermain dengan teman-teman, kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa ke sekolah minggu, kita tidak bisa membantu mama, tidak bisa mencuci piring, tidak bisa menyapu lantai, tidak bisa mengepel. Pusing sekali ya. Dan bahkan kita tidak nyaman sekali kalau misalnya kita lagi sakit. Namun adik-adik, ada juga loh yang senang kalau misalnya dia sakit. Kalau misalnya dia sakit, dia berharap dia disuapin mamanya, dia tidak bekerja, dia tidak ke sekolah, dia enak-enak tidur. Tapi kakak rasa adik-adik tidak ada yang mau kalau sakit. Karena sakit itu tidak menyenangkan adik-adik. Iya ya? Kakak yakin semua adik-adik mau memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, sehingga bisa beraktivitas, sehingga bisa bermain dengan teman-teman, bisa ke sekolah minggu, bisa ke gereja, dan bisa juga membantu orang tua. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi adik-adik, ada seorang yang bernama Eneas. Namanya Eneas, dia sedang sakit, dia mengalami penyakit yaitu lumpuh. Nah, kalau lumpuh ini adik-adik, semua organ-organnya, tangannya, tangan kanan, tangan kiri, kakinya tidak bisa bergerak, tidak bisa berfungsi lagi. Sehingga adik-adik, dia tidak bisa makan sendiri, dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa membantu orang tuanya, tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Dia sudah lumpuh adik-adik.
Dia mengalami penyakit ini adik-adik selama 8 tahun. Bayangkan adik-adik 8 tahun. Kalau misalnya itu sejak lahir, berarti umur 8 tahun. Itu sudah kelas 3 ya. Kelas 3 SD. Bayangkan adik-adik, dia tidak bisa berbuat apa-apa selama 8 tahun lamanya. Dia hanya terbaring tidur. Dia hanya menunggu disuapin oleh mamanya. Kasihan sekali ya. Pasti kalau misalnya ada teman-teman kita yang mengalami demikian, kita pasti merasa kasihan sekali. Jangankan 8 tahun adik-adik, kalau misalnya saja kita sakit. Kita sakit 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Pasti kita merasa tidak nyaman, kita tidak senang adik-adik. Tapi bayangkan, dia mengalami penyakit ini selama 8 tahun. 8 tahun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita kasihan sekali ya adik-adik. Nah, demikian juga ada seorang rasul, murid Yesus yang bernama Petrus. Dia juga merasa kasihan ketika melihat si Eneas ini. Nah, Petrus ini adik-adik adalah seorang murid Yesus yang melakukan perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika dia sedang berjalan berkeliling, dia sampai di suatu daerah yang bernama Lida. Nama daerahnya Lida. Bukan lidah ya, bukan lidah. Bukan. Tetapi Lida. Nah, Lida. Nah, ketika dia sampai di sana, dia melihat seorang yang bernama Eneas tadi telah mengalami lumpuh selama 8 tahun. Dia merasa iba adik-adik. Dia merasa kasihan sekali. Wah, kasihan sekali si Eneas ini ya. Sudah 8 tahun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya ampun. Dia merasa kasihan. Lalu, apa yang dilakukannya adik-adik? Dia membantu si Eneas ini adik-adik untuk menyembuhkan si Eneas. Katanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Nah, suatu mukjizat terjadi adik-adik. Seketika dia bisa berdiri, dia bisa berjalan. Pastinya adik-adik hatinya pada saat itu senang sekali. Yes, saya bisa berdiri. Yes, saya bisa berjalan kembali. Yes, tanganku bisa berfungsi, kakiku bisa berfungsi. Yes, senang sekali. Nah, tetapi adik-adik yang bisa kita lihat di sini, Petrus mengatakan, Eneas, Yesus menyembuhkan engkau. Nah, yang menjadi pertanyaannya adik-adik, siapa yang menyembuhkan Eneas? Petrus atau Yesus? Nah, di sini dikatakan adik-adik, Petrus berkata, Yesus menyembuhkanmu. Yang menyembuhkan Eneas yang telah lumpuh selama 8 tahun adik-adik adalah Yesus Kristus. Betul sekali adik-adik. Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang menjamah, Yesus yang menolong si Eneas sehingga dia bisa berdiri, dia bisa bergerak, dia bisa melakukan aktivitas kembali adik-adik. Nah, bukan si Petrus, tetapi Yesus Kristus menggunakan si Petrus untuk menyampaikan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan kepada si Eneas. Nah, jadi si Petrus ini adik-adik perpanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada si Eneas bahwa Allah itu mampu menyembuhkan segala sakit penyakit, lumpuh sekalipun, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Nah, dia menyampaikan kepada Eneas sehingga Eneas bisa berjalan kembali. Sungguh luar biasa ya adik-adik, puji Tuhan. Nah, tentunya juga kalau misalnya ini terjadi kepada kita adik-adik. Misalnya
Sudah berhari-hari kita sakit, sudah berhari-hari kita di rumah sakit, kita diopname di rumah sakit. Tiba-tiba Tuhan menyembuhkan kita melalui dokter, melalui perawat. Pasti kita merasa senang sekali, kita happy sekali. Wah, terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan, saya bisa kembali beraktivitas kembali, saya sudah sehat. Wah, kita pasti senang sekali. Demikian juga si Eneas ini adik-adik. Bukan hanya dia adik-adik yang senang, tetapi ketika orang-orang di sekelilingnya, yaitu di Lida dan juga di Saron, melihat keajaiban yang terjadi, mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui Petrus, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi berbalik kepada Tuhan. Mereka menjadi memuji Tuhan. Yang dahulu mereka tidak mau ke gereja, menjadi datang ke gereja. Mereka yang dahulu tidak mau berdoa. Nah, setelah melihat keajaiban, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, mereka menjadi berdoa kepada Tuhan Yesus. Pasti juga adik-adik, kita senang ya kalau misalnya ada teman-teman kita yang sebelumnya kalau kita ajak, ayo teman-teman kita ke gereja, ayo teman-teman kita ke sekolah minggu, mereka tidak mau. Tetapi ketika mereka melihat keajaiban Tuhan, kasih Tuhan melalui teman-teman atau melalui firman Tuhan yang didengar, sehingga mereka menjadi tergerak untuk datang di hadapan Tuhan. Kita pasti senang sekali juga adik-adik ya. Nah, seperti yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini, di dalam ayat 35, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Mengapa mereka berbalik kepada Tuhan? Mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa karya Tuhan yang besar. Dia mampu menyembuhkan seorang yang sudah mengalami lumpuh 8 tahun. Kalau menurut kita secara manusia itu tidak mungkin terjadi. Bisa saja kita berpikir yang sudah lumpuh selama 8 tahun tidak mungkin tersembuhkan kembali. Pasti sampai tua dia tetap lumpuh. Tetapi karena ada Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu, maka dia mampu menyembuhkan seorang yang lumpuh. Sekalipun sudah lama 8 tahun, dia bisa menyembuhkan orang tersebut. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan ini juga adik-adik ingin menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang menyembuhkan Eneas pada saat itu adalah Tuhan yang sama juga yang mampu menyembuhkan kita saat ini. Tuhan yang sama yang memiliki kuasa yang besar, yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit, menjamah, menguatkan kita ketika kita sedang lemah, ketika kita merasa sedang sakit, sakit keras, demam tinggi, dan apapun segala penyakit kita. Adik-adik, Tuhan yang sama juga itulah yang akan mampu menyembuhkan kita saat ini. Oleh sebab nama Yesus sangat besar kuasanya. Bayangkan adik-adik, Petrus mengatakan, dia hanya mengatakan, Yesus menyembuhkan engkau Eneas. Langsung sembuh. Ketika ada iman di dalamnya, percaya bahwa nama Yesus, Yesus yang besar, mampu menyembuhkan segala sakit penyakit yang diderita. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini juga mengajak kita. Ketika adik-adik merasa memiliki penyakit, apalagi saat ini dalam perubahan cuaca, banyak yang sedang mengalami demam, pilek, batuk. Nah, kalau ada di antara adik-adik yang mengalami sakit penyakit, datanglah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku demam. Tuhan, aku sedang pilek. Aku tidak bisa bermain. Aku tidak bisa memakan makanan yang enak-enak. Nah, kalau misalnya aku meminta es krim kepada mama,
Mama tidak mengizinkan. Tidak boleh, kamu sedang sakit. Saya mau makan es krim Tuhan, tapi saya masih sakit. Tuhan, sembuhkan saya Tuhan Yesus. Nah, dengan kuasa Tuhan yang besar, Dia mampu menyembuhkan adik-adik. Tetapi adik-adik, Tuhan juga memakai perpanjangan tangannya seperti Petrus pada dahulu kala. Sekarang juga Tuhan memakai perpanjangan tangannya sebagai saluran untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita, yaitu para medis, dokter, perawat. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Tuhan memberikan pengetahuan kepada mereka supaya mereka menjadi saluran kasih Tuhan untuk mampu menyembuhkan kita. Makanya adik-adik, selain juga kita percaya, maka kita juga harus menuruti apa yang disampaikan oleh dokter. Kalau misalnya kita dikasih obat, kita jangan ngeyel, jangan maju, saya tidak mau minum obat, saya hanya percaya Tuhan Yesus saja. Benar, kita percaya kepada Tuhan, kita meminta pertolongan dari Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tetapi Tuhan juga sudah memakai orang-orang yang ada di sekeliling kita, para medis, untuk menjadi saluran kasih Tuhan dalam menyembuhkan kita melalui obat-obat. Sebab mereka juga adik-adik adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya adik-adik mengalami sakit penyakit, maka tetaplah beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala sakit penyakit yang sedang adik-adik derita ataupun orang-orang di sekeliling adik-adik derita. Maka berdoa juga untuk orang-orang yang kamu lihat sedang sakit. Siapa tahu Tuhan juga bisa memakai kamu untuk menjadi saluran kasih-Nya, untuk berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Misalnya papa mama sedang sakit, nenek, kakak. Jadi berdoa juga untuk mereka seperti Petrus. Nah, Petrus menjadi saluran kasih Tuhan untuk menyembuhkan si Eneas. Nah, bisa jadi juga Tuhan memakai kita, Tuhan memakai adik-adik untuk menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang itu dengan kamu berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus, sembuhkan papa, sembuhkan mama, sembuhkan teman-temanku yang sedang sakit. Sehingga dengan demikian Tuhan mendengarkan setiap doa kita dan juga Dia menunjukkan kasih-Nya dengan menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita derita dan juga orang-orang di sekeliling kita sedang derita. Nah, yang kedua adik-adik, firman Tuhan menyampaikan kepada kita juga bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin menurut manusia adik-adik, si Eneas ini yang sudah 8 tahun lumpuh tidak mungkin tersembuhkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan adik-adik tidak ada yang mustahil. Tak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Semua bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, jika kamu merasa ada kelemahanmu, kekuranganmu, kamu mengalami sakit penyakit yang mungkin menurutmu tidak bisa kamu atasi, tidak bisa tersembuhkan, tidak bisa lagi dilewati, datang kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita, mendengarkan setiap doa kita, menolong kita dalam apapun pergumulan kita, sakit penyakit yang sedang kita derita. Dengan demikian adik-adik, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, jangan cemu-cemu datang di hadapan Tuhan. Jangan cemu-cemu berbuat baik kepada orang lain. Jangan cemu-cemu untuk tetap peduli kepada orang lain. Itu juga adalah sebagai buah dari iman yang kamu miliki kepada Tuhan Yesus. Jadilah anak-anak yang tetap taat kepada Tuhan dan juga berbakti kepada orang tua. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar di hari ini.
Kami mohon Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, kiranya firman-Mu dapat kami tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat, memiliki Allah yang punya kuasa yang besar, yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memberikan hikmat pengetahuan juga kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada para medis sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menjadi saluran berkat untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Berkati setiap mereka juga Tuhan, dan di dalam iman kiranya kami menjadi hidup taat tetap hanya kepada Tuhan, sumber segala kasih karunia dan sumber segala damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.